Ya halo guys, balik lagi sama gue di channel Bermantin dan salam profit. Oke guys, gimana nih ya? Udah mau event ya kan, event Bitcoin di Miami ya teman-teman, Miami ya, tanggal 4 Juni sampai 5 Juni, malah marketnya down ya. Aduh. Kemarin udah breakout ya teman-teman, tapi ini koreksi lagi karena kenapa? Ya Mamang Elon ya berulah lagi, dia nge-tweet seperti ini teman-teman ya. Jadi inti dari tweetnya ini sekilas seperti sebuah gambaran ya, intinya kalau misalkan si Elon itu ngungkit kembali nih, kalau menurut gua nih ya, ngungkit kembali apa, dia waktu itu udah pernah bilang ya kalau misalkan dia udah nggak mau pakai Bitcoin untuk transaksi Tesla dengan alasan nggak ramah lingkungan dan lain sebagainya. Terus terakhir dia bilang nih, so in the end it didn't even matter ya. Jadi pada akhirnya ya nggak masalah juga, nggak masalahnya kenapa? Karena Elon udah istilahnya mengarah ke Doge ya, Dogecoin ya, untuk transaksinya kan ngarahnya ke Dogecoin gitu ya teman-teman ya. Terus juga Dogecoin kan juga pengen dibawa oleh roketnya Elon di tahun depan ya. Jadi makanya dia bilang terakhir sini. Jadi ini sebuah kiasan ya, kiasan gitu ya. Dan ini banyak yang meme-meme seperti ini ya teman-teman ya. Jadi memang dia udah berulah lagi nih si Mamang Elon ya teman-teman ya. Tuh Bitcoin ya, terus ada hati kepecah gini ya teman-teman ya. Tuh ya. Jadi ini nggak lama selain ya market nih down gini ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di time frame lebih kecil ya, kita kalau misalkan lihat ke Indodax ya teman-teman ya, Indodax kemarin ini ya, kemarin malam ya, memang dari time frame 15 menitnya ini dari si Bitcoin-nya itu ngebuat pola head and shoulder ya. Ini shoulder 1, headnya dan shouldernya ya. Cuman dia memang ada pemantulan di area segini sekitar 554 juta. Di sini ada area pemantulan ya. Nah, kemudian akhirnya ngedown lagi nih setelah tweetnya si Elon nih teman-teman ya. Jadi pasti banyak yang bingung nih, waduh nih Elon bikin kerjaan aja nih ya. Padahal udah mau eventnya nih ya. Udah mau eventnya malah sengaja nyebar tweet yang kayak gitu ya. Makanya waktu itu juga ada rencana ya teman-teman kalau misalkan dari Twitter itu pengen istilahnya seperti ngeblok gitulah ya tweetnya si Elon buat nggak nyebar food ya teman-teman. Terus juga dari Coinbase juga ya teman-teman mau bikin satu organisasi juga ya buat memilih-milih mana berita yang benar dan berita yang hoax ya untuk pasar kripto yang lebih baik ya teman-teman. Kalau kita tahu juga kripto itu memang sangat sensitif sama yang namanya berita negatif ya teman-teman, atau food juga ya teman-teman. Kayak gini-gini nih ya, sebenarnya ini apa ya, sebenarnya ini benar-benar nggak penting gitu loh ya. Kok kayak gini doang gitu ya, marketnya bisa banget gitu dimainin gitu ya. Emang cuman karena Elon yang menurut gua enggak ya teman-teman. Tapi banyak juga big player di belakangnya itu ya udah kesempatan Elon nge-tweet kayak gini ya, mungkin mereka udah janjian atau memang mereka manfaatin momen juga bisa aja, kita nggak pernah tahu teman-teman permainan paus-paus di belakang seperti apa ya. Ya udah sengaja didam marketnya menjelang event ya, menjelang event teman-teman. Nah, baru nanti udah mungkin ini setelah didam ya teman-teman, bisa makin dam bisa aja itu yang paling buruknya. Atau malah dia meroket nih setelah didam, mereka udah serok bawah ya, eventnya mulai euforianya mulai bangkit ya teman-teman, market bisa recover ya. Itu bisa nggak bang? Bisa banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau kabar berita apapun itu ya kita misalkan udah analisa berdasarkan teknikal dan segala macam nih ya. Kalau misalkan dapat kabar news bagus ya udah buyar semua analisanya gitu ya. Atau misalkan kita udah analisa nih, wah ini bagus nih, ini bakalan breakout dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan dapat kabar buruk ya atau food ya langsung buyar juga analisanya ya teman-teman ya. Memang kita nggak bisa jadiin patokan ya analisa teknikal ini 100%, tapi ya biasanya kalau misalkan market sudah mulai normal ya teman-teman, analisa teknikal ini sangat membantu ya, walaupun tidak ada yang namanya 100% ya teman-teman ya. Kalau 100% ya mungkin bisa ke dukun atau ke mana kayak teman-teman ya. Jadi nggak ada ya ilmu 100% gitu ya teman-teman ya. Kecuali ya mungkin titisan dewa atau bagaimana lah ya. Jadi ini sekilas ya teman-teman ya. Bencana awal bulan ya teman-teman ya. Ini dimulai oleh Mamang Elon ya guys ya. Ini cukup ngeselin ya. Makanya mulai rame tadi. Wah ini nge-tweet lagi nih sekitar 3 jam yang lalu ya. Masih pagi ya. Orang udah enak semangat kan kemarin pada cuan-cuan segala macem ya, mau berangkat kerja segala macam, dia buat ulah lagi si Mamang Elon ya guys ya. Jadi sekilas itu ya teman-teman ya. Kalau ditanya ke gua harapannya masih besar gak ya teman-teman, balik lagi ya teman-teman,
Kalau gua sendiri masih yakin dan percaya kita masih bisa main sampai akhir tahun ini ya. Kalau berdasarkan dari histori pergerakan market kripto ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan buat kalian yang nggak percaya, yang takut, terus juga mau out market ya teman-teman, ya silahkan aja. Keputusan di tangan kalian teman-teman. Gue nggak pernah memaksakan keputusan gue ke kalian harus ikutin segala macem ya. Tapi memang semua ada resikonya. Ketika kalau kalian memang sudah yakin dan mau serok ya teman-teman, dan ketika nanti harganya istilahnya down atau bagaimana, itu sudah sebuah resiko yang harus kalian hadapin. Tapi kalau misalkan setelah kalian serok bawah dan marketnya udah recover, kemudian terjadi bull run kembali, bull-runnya lanjut lagi teman-teman, ya itu adalah sebuah profit yang pantas dan layak kalian dapatkan. Jadi dua faktor itu selalu kalian pertimbangin teman-teman ya. Jangan hanya mikirin profitnya aja, tapi juga mikirin untuk prediksi atau kemungkinan terburuknya seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini aja teman-teman untuk info market ya. Kalau untuk rekomendasi gue masih sama ya. Untuk ZIL, BNB, Theta, Tiful juga bisa ya, karena Theta Tiful kan bersaudara untuk bulan ini ya, mereka ada event juga. Terus kalau menyusul, apalagi kalau yang menyusul BTT juga ada event juga tanggal 10 ya, mungkin ada kenaikan harga juga teman-teman di BTT ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari si Justin Sun juga teman-teman ya, si Justin Sun ini udah nge-tweet lagi nih. Nah ya mana ya, nah ini ya, I will buy all the Bitcoin that Elon Musk sell ya. Jadi semua yang Elon Musk jual ya, dia bilang dia mau beli semuanya. Ya, kenapa si Justin Sun ngelakuin ini? Ini kalau menurut pendapat gua ya, secara subjektif ya teman-teman ya. Jadi Justin ini mau dapat spotlight ya. Ketika market di down segala macam karena efek Elon nge-tweet ya, dia ini istilahnya mau muncul sebagai penyelamat gitu ya. Jadi ketika nanti market sudah normal, sudah mulai recover ya, si Justin ini sangat mudah untuk meng-up atau nge-pump si koinnya, seperti contohnya Tron dan BTT ya. Kalau ini opini gue ya teman-teman ya, dari tindakan-tindakannya si Justin Sun ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kemudian itu aja sih yang bisa gue infoin untuk kondisi market yang sekarang ya. Yang mau cicil silakan cicil, jangan all in ya. Kalau mau sabar mungkin di weekend, tapi ya weekendnya juga bertabrakan dengan event ini ya. Nah itu dia guys ya, itu ngebuat galau kita. Kalau menurut pendapat kalian gimana, coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Jadi ini aja untuk video kali ini ya. Semoga kalian bisa dapat sebuah masukan ya teman-teman ya, dan referensi ya. Dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.